Kalau yang saya belajar sistem Turki ialah body form. Body form apa? Body form ini postur badan. Okay? Jadi kalau kita memanah kan, hari-hari kita latihan gini kan, udah lekat nih, udah lekat semua ini. Jadi itu sebenarnya dia bukan ikut pada aiming di mata, aiming di mulut, enggak. Itu terpulang pada individu. Ada juga yang ukur di ujung ini, ujung anak panah. Ya, ada yang guna pokok di sebelah belakang itu. Kalau kita ada target depan, ada pokok. Pun ada juga ukur guna pokok. Jadi masing-masing. Yang penting latihan. Ini. Yang lagi soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perihal mata dominan, seandainya kita tahu mata kita dominan kanan, itu sedangkan waktu aiming kita kan guna dua mata. Yes. Itu apakah fungsinya mata kanan kita pilih pakai? Apakah maksudnya kalau misal kita dominan mata kanan, apakah harus memilih dengan pegang busur dengan tangan kiri, dan kalau mata dominan yang kiri harus pegang busur kanan, atau bagaimana hubungannya antara mata dominan mana dan pilih dengan dua mata? Oke, ini jawabannya dari saya ya. Mungkin mulai. Dominan itu untuk kita fokus kan. Jadi kita tidak perlu yang kiri. Jadi tidak ada isu atau istilah tangan kiri atau tangan. Cuma kita serasikan, sesuaikan yang mata dominan tadi yang mana satu. Yang penting sekarang mau buka dulu. Jadi kalau setengah orang dia memandangnya gini lurus. Oke, lurus. Tapi pandangannya mesti tembus ini ya. Betul? Ada yang gini, pandangannya tembus gini. Ada lagi yang begini, gini. Tapi dua matanya lurus. Dia beda, mengikut kesesuaian dan keserasian. Artinya bukan berarti dominan kiri dia harus main pakai tangan atau kiri. Iya. Tak macam recurve. Tidak. Recurve, minta maaf kalau yang sudah main recurve, ya. Saya pun main juga recurve, saya juga main compound. Recurve ini dia terlalu rigid, terlalu syadid. Syadid dengan sistem Inggris, minta maaf. Sedangkan kita boleh guna. Asalnya recurve itu daripada bebo. Bebo itu busur recurve yang enggak ada alatan. Iya, jadi ditambah. Itu semua daya Yahudi gitu. Jadi bikin orang Islam susah memanah, beli yang recurve yang mahal-mahal. Kalau tradisional susah mau ini kan. Ya lagi soalan ini. Kemudian saya tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Soal panahan Ustaz. Ya. Kestabilan aero Ustaz. Ya. Aero Ustaz. Apakah tingkat kelulusan aero itu menentukan kecepatan target atau tidak? Ada antaranya, ada antaranya. Ada itu kalau saya punya aero mengikut panjang, saya tidak mengikut berat atau ini Fletcher, enggak. Saya mengikut kesesuaian saya. Kalau saya tarik panjang aeronya saya di sini. Ada rakan-rakan yang enggak ada aeronya, enggak potong, semua gini. Kan? Jadi kalau gini mengikut teori logiknya dia terlebih ada sedikit sasar. Itu kan sudah lebih. Dengan gini umpama kita memutar tombak.
Tombak kan? Ini paham tombak? Nah, kalau panjang tu bagaimana kalau kita lontar? Kalau kita lontar sini tombak, kan panjang tombak tu panjang. Tapi kita pegang ni pangkal tu, mesti macam mana? Gini kan? Itu kurang lebih teori saya. Ya lagi? Mengenai pernafasan Ustaz, ya, kalau ibarat maraton kita salah nafas nggak akan lama, nggak akan jauh. Nah memanah juga kan kayaknya kalau harus mengatur nafasnya kan mungkin lebih tenang, lebih fokus dan sebagainya. Mohon artis Ustaz. Oke. Kalau saya mengamal nafas. Ini untuk kekuatan sedikit lah, senaman Melayu. Kekuatan dalaman. Okey. Saya kalau baca nafas, ini perut kan biasa kalau kita nafas perutnya bergerak. Okey, gerak ke depan macam buncit kan. Kan? Ini yang contoh yang ini kan. Maaf ya buat. Begini kan. Tarik nafas, lepas. Kan? Ya, nampak? Nampak ni kan? Nah, minta buncit. Sekarang ini tuan-tuan boleh tukar cara nafas. Okey, cara nafas. Kita tarik nafas, lepas nafas. Tidak. Jadi di dalam. Ibu-ibu juga boleh cuba. Tarik nafas, lepas nafas tu mulut tapi perut kita masuk di dalam. Jadi otomatik kita badan rasa ya. Jadi tegak. Kalau biasa nafas gini. Jadi tak semangat. Kan? Bisa faham ya tadi? Jadi ini kekuatan dalaman juga. Ada lagi? Ya. Kalau kita nanti bisa berbeda atau tidak, apakah kita bisa satu rencana nanti seberapa ini? Oke. Salah seorang guru saya, Lajos Kasai, dia enggak ada jempol, duduk. Nanti tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube, ya. Dia nasihatkan kami yang belajar sama dia wajib guna tangan kiri, tangan kanan. Wajib guna. Tidak kira apa posisi, sama ada berjalan atau kuda, dua-dua mesti hidup. Dua-dua mesti hidup. Jangan terlalu rasa nyaman dengan kanan. Sebab itu kita mesti juga kuasai teknik. Jangan hanya jempol aja. Kita harus tahu teknik dua jari, 3 jari, 4 jari. Kita harus tahu teknik itu semua. Mungkin kalau kita cedera jempol, kita boleh guna 3 finger mungkin. Kan? Kalau mungkin cedera lenguh tangan. Jadi kalau sudah lenguh sini apa lenguh? Lenguh kan? Okey. Jadi alasannya enggak mana sudah. Enggak mana. Saya ini sudah lenguh saya. Jadi enggak mau itu. Jadi kita boleh ni tangan ini lagi. Enggak perlu latihannya jauh-jauh, latihan dekat aja 3 meter, kena aja enggak. Itu aja. Okey. Lagi? Boleh kita teruskan sama Kak Sofian ya. Mohon maaf kalau ada jawapan saya yang kurang memuaskan ya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Wali. Silakan. Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan mengenai berkuda. Ya, silakan. Fadilah pemenangnya Ustaz, biar karena semangat lagi lah. Kadang kita cuma sekali 2 kali kumpul gitu kan, pas di rumah ada temennya kurang semangat lagi gitu. Kemudian seksi pertama tadi pagi kita sampaikan ditaruh pelajaran rumah kita itu senjata-senjata seperti tombak, pedang gitu kan. Usul panah itu di ruang tamu atau ditaruh di dalam kamar gitu. Mungkin dapat dilihat sendiri mungkin dipajang itu. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab pertanyaan, ada sedikit tambahan ataupun komentar.
komentar terhadap kita berkaitan dengan memanah kanan kiri tadi itu. Jadi memanah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau juga tanpa kanan dan tanpa kiri. Sekarang yang dilaksanakan dan dilakukan oleh orang-orang di luar kaum muslimin lah, terutama di luar Islam. Mereka lakukan itu semua. Kanan mereka akan hidup, manahnya kiri juga hidup. Bahkan dengan kaki, dua kakinya bisa memanah. Jadi telapak kaki ini megang busur yang kanan, yang kaki kirinya dengan jari-jari kaki dia narik anak panah. Itu sampai sedemikian rupa mereka persiapan. Bahkan juga gabungan megang busur dengan kaki, narik dengan tangan. Jadi kerjasama kaki sama tangan. Itu dilakukan oleh Lars Anderson. Nah itu dia lakukan seperti itu. Ada video. Jadi umat Islam sebetulnya tidak boleh terpaku dengan urusan keahlian yang dilakukan, dipersiapkan oleh musuh. Kita harus punya kemampuan seperti itu. Jadi tidak boleh terpaku dengan satu cara, tapi malah dengan semua cara kita boleh kita buat. Nah, hal ini bagian daripada kalau kita paham pada perintah Allah, a'iddu lahum mastata'tum. Mampu nggak? Kalau mereka mampu, kenapa kita tidak? Persiapkan apa yang kamu mampu. Kalau ternyata di sana ada yang melakukan seperti itu, kita juga boleh lakukan yang seperti itu. Tidak. Jadi yang penting kita juga mampu. Itu satu. Mengenai masalah fadilah. Yang mungkin tadi pagi saya kan tawarkan Bapak tadi kita baca hadis yang mana dulu kita jelasin. Ternyata sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan lebih awal langsung kepada bab kuda. Nah, maka mengenai fadilah ini banyak sih hadis-hadisnya. Dalam diantaranya Nabi SAW bersabda dari riwayat Imam Al-Bazzar dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, barang siapa belajar memanah kemudian dia lupakan, maka dia telah ingkar nikmat. Ingkar atau kufur nikmat. Maka orang yang sudah belajar memanah tidak boleh berhenti memanah. Walaupun dikatakan apa, tetap istiqamah. Satu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar juga, semua permainan yang dilakukan oleh para pemain hanya 3 yang dihadiri oleh malaikat. Tadi acara main-main di situ memanah, setelah itu di lapangan berkuda. Itu bukan kita saja yang hadir. Yang hadir siapa? Para malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau sahabat Abu Hurairah dari keluarga Imam Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, malaikat tidak hadir dari permainan kalian, malaikat memanah ataupun pacuan kuda dan memanah. Illa rihan wa nidal. Nidal itu adalah memanah, rihan itu adalah balapan kuda. Yang balapannya dengan upah. Jadi sedikit saya bingung masalah pacuan dengan taruhan. Boleh apa kan? Boleh apa tidak? Pacuan kuda atau memanah dengan taruhan. Ini salah satu penyemangat. Boleh apa tidak? Taruhan. Bahasa taruhan saya bilang taruhan. Taruhan dalam pacuan kuda dan memanah. Boleh apa enggak? Boleh. Yang bilang boleh saya pacuan. Salah. Yang bilang tidak. Salah. Terus siapa yang benar? Jadi ada rincian. Ada sebagian boleh, ada sebagian tidak. Contoh misalnya seorang sudah biasa dia menang terus, maka dia bilang sudah, siapa yang bisa kalahkan saya memanah,
saya akan kasih bagi dia uang 100.000 asal mampu mengalahkan saya dalam memanahnya. Maka muncul 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang. Jadi yang dia sama dia jadi 10 katakan, ataupun 11 sama dia. 10 orang lawan 1. Tapi mampu mengalahkan dia akan dapat hadiah ataupun taruhan 100.000 rupiah. Boleh atau tidak? Ini boleh. Kenapa? Karena hadiahnya dari satu pihak atau taruhannya dari satu pihak. Boleh dikatakan taruhan, tapi dia satu orang saja yang kasih, itu dibenarkan. Atau juga sudah coba sekarang, kalau mampu mengalahkan kuda saya ini, siapa? Silakan ayo tampil. Ada lapangan baju sini yang bisa mengalahkan saya akan kasih hadiah ataupun saya taruh buat yang menang 1 juta namanya. Maka ini boleh, tidak masalah. Nah, terus mana yang nggak boleh? Setiap orang itu 5 orang atau setiap orang atau 2 orang dinaruh 100 ada 10 orang jadi berapa? 1 juta. Ini tidak boleh, jadinya hukumnya jadi judi. Nah, tapi yang tidak boleh ini bisa jadi boleh. Ada caranya. 10 orang sudah naruh duit semuanya 100. Tidak boleh, haram itu. Kalau 10 orang lari dengan setiap orang 100 jadi 1 juta, maka ada satu orang muncul, saya ataupun si A muncul atau siapa, satu orang tanpa naruh apa-apa, hanya bawa kuda yang setara, memanah busur ataupun kelas sama dengan satu kelas dengan yang 10. Ini menjadi penghalal bagi yang 10 itu, jadi halal semua. Asbab kalau dia menang dia yang mengambil 1 juta itu. Dia tidak bawa apa-apa. Itu boleh disebut dengan muhalil, penghalal. Nah, kalau ada acara seperti ini, ada hadiahnya, ada ada taruhannya, tapi yang secara syar'i boleh. Maka akhirnya latihannya lagi semangat, betul apa enggak? Maka kita hidupkan kembali musabaqah dalam memanah bertanding cara Islami. Atau juga pihak masjid ngadain ini piala masjid, apa namanya ini? Al-Ihsan. Piala masjid ini akan diraih oleh siapa yang penjuaranya akan juara bergilir. Piala hadiah sekian, terus tambah dengan uang cash sekian. Secara setiap bulan sekali ataupun 3 bulan sekali itu ada acara pertandingan. Undang dari mana-mana silahkan. Kalau balik iuran, balik iuran dari peserta boleh. Nah ini, narik iuran dari peserta terus dikasihkan ke peserta lagi. Nah itu sama dengan yang tadi. Untuk yang menang dapat, tetapi ada yang tidak ditarik terus dia ikut. Nah itu, kalau ditarik iurannya sekian katakan itu sama dengan yang tadi itu, harus ada satu pihak yang ini pihak muhalil, pihak penghalal, tidak ditarik apa-apa tapi ikut bertanding, itu boleh. Dalilnya dari begitu, Ustaz. Nah ini yang belum diterjemahkan ada di bagian. Insyaallah saya ini ada bagian yang ini yang Arab Tor ini ada bab itu. Jadi kalau misalnya mesin kita mengadakan piala bergilir, undangnya satu yang nggak bayar apapun, yang lainnya bayar, itu bisa, berarti ada. Boleh. Jadi ada satu orang disebut dengan muhalil itu minimal satu, atau beberapa orang boleh saya kelompok katakan yang diurang, ada satu yang kelompok penghalal untuk daripada supaya tidak menjadi tidak boleh. Jadi pemboleh itu dari ada yang tidak ditarik sama sekali. Berkaitan dengan naruh hiasan rumah, ya. Ini hadis masih ada sih, banyak lagi hadis yang lain. Di antaranya mungkin sebelumnya ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nomor 45 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sanadnya hasan. Rasulullah bersabda, barang siapa
memanah di jalan Allah, termasuk waktu persiapan dan persiapannya adalah niatnya waktu kita memanah anak panah yang kita lepaskan di jalan Allah, kena sasaran atau tidak kena, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 4 orang hamba sahaya daripada keturunan bangsa Arab, daripada anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Itu dari segi apa? Ganjaran. Kemudian ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu apa ya istilahnya, dukungan, salah satu dukungan Rasulullah kepada para pemanah, yaitu Nabi menyatakan saya memihak kepada kelompok A. Itu para sahabat waktu itu latihan beberapa orang, maka dia bilang saya bersama dengan si fulan. Ini berkaitan dengan kedudukan seorang, katakan tokoh masyarakat ataupun yang ditokohkan. Dia tidak dibenarkan untuk memihak salah satu peserta di dalam acara ataupun kelompok tertentu yang dia pihak di dalam latihan memanah. Pada waktu sahabat Nabi SAW mendengar Nabi mengatakan saya kalian memanahlah, saya bergabung dengan Bani Anu. Sahabat yang lain pada gak berhenti memanahnya. Ya Rasulullah, jelas kalau engkau memihak kepada salah satu kelompok kita ini, maka pasti akan menang terus karena semangatnya Nabi SAW bersama dia. Maka Rasulullah SAW setelah mendengar kata-kata itu mencabut kata beliau untuk merubah sabda beliau dengan saya bersama kalian semua. Jadi maksud saya orang yang memanah itu akan disertai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin disertai ataupun beserta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara maknawi, maka hendaknya dia harus istiqamah dalam memanah. Hiasan rumah di mana diletakkan layaknya. Kalau di dalam riwayat hadis atau riwayat sejarah, Nabi SAW salah satunya menganjurkan untuk gantung pecut. Di lain riwayat rumah para sahabat itu hiasannya itu pedang, perisai, tombak, busur, panah-panah. Di mana letaknya? Apa di ruang tamu? Apa di tempat tidur? Jelasnya kalau itu kembali satu kepada boleh saja, tidak ada nas di mana harus ditaruh. Tergantung kepada tuan rumah. Mau pengen di ruang tamu ya sesuai, kalau sekarang ini orang sesuai dengan kesukaan, ada yang naruh gitu. Kalau sekarang ya macam-macam. Tergantung kepada itu, bab itu luas. Jadi tidak ada batasan mau ditaruh di ruang tamu, ditaruh di ruang tidur silahkan, atau di ruang makan terserah. Tapi jangan ditaruh di WC. Karena ini barang-barang ataupun alat-alat yang dipuji oleh Nabi SAW. Kalau kita taruh dalam WC itu adalah satu penghinaan. Jadi kalau tempat-tempat yang lain silahkan di mana saja boleh, tidak ada batasan. Allah a'lam. Di mana sesuai dengan yang sesuai punya. Saya tahunya enak jadi atau dibagi-bagi. Di ruang tamunya ada busur panah dengan perisai. Di ruang tidurnya ada pedang. Pokoknya seperti itu. Di ruang makannya ada. Boleh aja kalau. Tapi kalau kebanyakan koleksinya, saya pernah lihat satu kawan diajak di rumahnya, di ruang tamunya ada satu pedang. Begitu saya naik ke atas, penuh satu kamar itu isinya pedang, tombak, macam-macam lah. Ini masukan. Orang kalau sudah hobi ada duit, kadang-kadang pikir gimana menggunakan duitnya, nggak tahu asal beli yang dia hobi. Ya, itu nggak apa-apa.
boleh-boleh saja. Allah ada lagi? Ustaz, kalau kuda urunan nih, dan kita urunan berkuda, terus kita buka penyewaan kuda, dan uangnya itu yang menyambung minggu lalu kata Ustaz harus habis di kuda. Nah, uangnya ini ada kelebihan benefit dan kita ini mau kumpulin lagi untuk beli kuda. Apakah masih termasuk dalam kuda fisabilillah? Masuk. Masih. Putar lagi, kalau putar lagi bisa jadi putar beranak. lagi, untuk nambah beli kuda lagi, Nah. nambah beli kuda lagi. Gak apa-apa, boleh. Jadi dalam katakan ini kuda kita sewakan, katakan, tapi penyewaan yang wajar untuk biaya kembali kepada kuda. Setelah itu kalau lebihnya kita berikan kepada perawatnya, lebih lagi kita bagikan kepada pakaiannya yang lebih bagus dan sebagainya. Ternyata masih lebih, beli kuda lagi. Seandainya perputaran itu terjadi, itu tidak masalah. Jadi uang infak kuda melahirkan kuda dan beranak kudanya seterusnya, atau kita beli kuda betina misalnya tanpa kita menyewakan pun, dengan dia kawin dan sebagainya, akhirnya dia setiap tahun melahirkan lagi kuda tambahan dan seterusnya. Itu Nah, Ustaz, kalau tadi Ustaz bilang dengan memberikan kuda betina dan melahirkan anak kuda, kalau anak kudanya kita jual, nanti beli kuda besar. enggak, anak kudanya itu kita ambil untuk benefit gimana? Boleh aja, nggak masalah. Enggak, maksudnya masih termasuk kuda fisabilillah kah yang kuda betinanya ini? Yang kita jual atau yang kita beli? Yang kita beli kan kita tadi Ustaz bilang uangnya misalnya diberikan lagi kuda betina, dan kuda betina ini kan kita niatkan untuk fisabilillah, tapi dia beranak dan anaknya itu kita jual. Terus uangnya? Uangnya buat kita, buat benefit. Ya, kok ini benefit maksudnya? Benefit itu untuk masing-masing yang punya. Ya masuk, masih belum keluar. Asalnya kita masih tetap fisabilillah. Kecuali kalau niatnya untuk ini hasil ghanimah yang lain lagi. Ya, selagi kita niatkan untuk operasional dan berputar sekitar urusan kuda dan keperluannya, masih insya Allah masuk. Itu Bayar. Enggak sih. Misal nih tadi tanya sama yang kuda, terus ternyata katanya hati-hati milih kuda nih, tadi sama sih. Jadi kita butuh ciri-ciri kuda yang baik itu seperti apa supaya nggak ketipu. Kadang kelihatannya waktu kita lihat bagus, tapi setelah dibeli itu ada sudah beli 3 hari 4 hari bandel kudanya. Jadi sebenarnya cara milih yang baik gimana, ciri-ciri kuda yang disukai Nabi itu seperti apa? Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan di sini ada bab itu. Nabi suka ataupun didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mau berjuang, mau jihad, dan saya mau beli kuda. Kan Nabi berpesan, kalau kamu beli kuda, belilah yang kakinya putih, dahinya putih. Terserah warnanya, beli hitam kaki putih, beli merah kaki putih dan dahi putih, atau jadi kalau kata kaki putih ini berarti keempat-empatnya putih kakinya, bulu tubuhnya yang lain adalah hitam, dan dahinya putih. Itu dahi putih dan kaki putih ini banyak macam-macam. Jadi ada yang putih dari atas sampai ke hidung, ada yang hanya satu kotak di atas dahinya, ada yang satu titik, ada yang satu garis. Itu masuk dalam kategori itu semua. Kemudian Nabi memberikan alasan sallallahu alaihi wasallam, kamu akan berhasil atau akan menang dan akan kembali selamat. Salah satu kalau memilih kuda yang kaki putih itu tarnam wa taslam, dapat ghanimah dan selamat. Nah, itu fadilah yang Nabi sebutkan kepada orang yang membeli kuda hitam, warna hitam tubuhnya tapi kakinya putih. Nah, kaki putih ini Nabi katakan dapat ghanimah dan selamat. Semuanya kan pengen dapat yang seperti itu. Sudah dapat ghanimah orangnya selamat. Nggak ada, jarang yang orang ingin dapat ghanimah terus nggak selamat kan, nggak masuk. Nah, ikhwan fillah,
dalam hadis yang lain ada salah satu yang terbagi kepada dua. Yang Nabi katakan kaki putih ini ada kaki putih 4 atau putih 3. Itu yang dibenarkan dalam hadis. Tapi putih 3 ini yang tidak putih kaki kanan depan. Jadi kalau keempat-empatnya kakinya itu putih, atau pilihan yang kedua 3 putih depan kiri